Fatihah untuk guru-guru kita Sayyidul Walid Al-Habib Abu Bakar Al-Atas Az-Zabidi Hafizullah wal Ibunda Nurhan Dalhar Hafizullah wal Habib Nuh bin Ali Al-Haddad Hafizullah wal masyayikhina ajma'in. Mudah-mudahan semua guru-guru kita yang masih hidup Allah karuniakan kesehatan, keafiatan, panjang umur, dan yang setelah wafat Allah karuniakan harum-haruman di dalam alam barzahnya, alam kuburnya, termasuk juga kedua orang tua kita yang telah wafat. Mudah-mudahan duduk-duduknya kita di sini berjam-jam barangkali mendapatkan pahala yang istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan pahalanya sampai ke alam barzah untuk kedua orang tua kita masing-masing insyaallah, dan juga guru-guru kita. Dan mudah-mudahan karunia Allah Subhanahu wa taala meridhoi kita semua untuk kita bisa istiqomah, terutama untuk belajar dan juga mengajar ilmu-ilmu yang fardu ain insyaallah biniyatil qabul wa tamamul kulli sulama ma'mul ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah kita sampai pada halaman 39 ya. Hari ini kita mau belajar bersama berkat Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad, mendengarkan nasihatnya beliau tentang bertafakur akan datangnya maut dan timbulnya penyesalan setelah terlambat ya. Kita baca bismillahirrahmanirrahim. Hendaknya engkau bertafakur tentang kedatangan maut dan timbulnya penyesalan setelah terlambat. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Al-Jumu'ah ayat 8. Khalas? Sahih? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah wasyahadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Suraqallahul azim. Artinya katakanlah, kul innal mautal ladzi, katakanlah sesungguhnya kematian yang kamu lari darinya akan menemuimu. Kemudian kamu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui segala yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Firman-Nya lagi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, di dalam Quran surah Al-Mu'minun ayat 99. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Artinya sesungguhnya apa tuh? Sehingga
apabila telah datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia berkata, qala rabbirji'uni, kembalikanlah aku ke dunia agar aku berbuat amal saleh terhadap segala yang telah aku tinggalkan. Kalla, ya. Sekali-kali tidak. Tidak, sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan saja. Maksudnya di antara orang yang telah wafat, telah meninggal, itu minta dikembalikan ke dunia lagi, ya, minta dikembalikan ke dunia lagi untuk agar bisa berbuat lebih banyak amal. Lagi kita baca firman-Nya lagi, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa man yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Al-Munafiqun ayat 9. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah harta-hartamu dan anak-anakmu melalaikan kamu dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa berbuat demikian, maka mereka itulah orang yang rugi. Adapun faedah seperti ini, maksudnya adalah mengingat kematian ini dan mengetahui bahwa akan ada penyesalan-penyesalan setelah kematian, ialah penghindaran dari angan-angan kosong yang membuat seseorang terus-menerus menunda taubatnya. Di samping mendorong ke arah perbaikan amal dan persiapan bekal untuk hari akhirat. Imam Al-Haddad radhiyallahu an menyatakan bahwa ini kan tadi masih masuk di dalam bagian wirid, ya. Wirid artinya adalah amaliyah harian kita. Ya, kita sudah pernah bahas itu. Adalah salah satunya adalah bertafakur mengingat mati, bahwa maut itu akan datang kepada kita dan akan ada penyesalan setelah itu, ya. Kata Imam Haddad, kalau kita mewiridkan tafakur yang seperti ini, maka buahnya akan menyegerakan, ya, buahnya. Tafakur mengingat mati, buahnya akan menyegerakan taubat. Akan menyegerakan taubat. Satu, menyegerakan taubat. Dua, tidak menunda amal. Dua, tidak menunda-nunda amal. Yang ketiga, bersemangat untuk memperbaiki amal. Yang keempat, persiapan bekal untuk mati, ya. Hari akhirat, ya. Hari akhirat itu yang pertama adalah di alam barzakh, ya. Tolong bacakan catatannya. Yang pertama,
Yang pertama? Ayo, bismillah. Lihat catatannya, Bu Erna lihat catatannya. Yang satu, yang pertama. Bertafakur mengingat mati buahnya adalah pertama adalah menyegerakan taubat. Satu saja. Menyegerakan taubat. Saya mau tanya, kalau orang menyegerakan taubat itu apa yang dia lakukan? Lisannya ngapain? Hah? Tulis saja di situ. Keterangannya, keterangan nomor 1. Kalau orang menyegerakan taubat, lisannya ngapain? Istighfar. Dia akan memperbanyak istighfar. Jadi kalau orang sering tafakur tentang mati, ya kematian, akan datangnya maut, maka cirinya dia akan lebih memperbanyak istighfarnya. Satu. Yang kedua, kita masih di keterangan yang pertama, ya. Keterangan yang pertama yang menyegerakan taubat. Cirinya apalagi? Yang kedua, mudah memaafkan. Mudah memaafkan kesalahan orang. Kenapa dia ingat Allah Maha Pengampun. Sedangkan Allah kita aja perlu pertolongan ampunan Allah. Masa kita tidak maafkan sesama makhluk Allah? Sejahat apapun, sebusuk apapun kalimat yang dia lontarkan untuk kita, fitnah-fitnah yang dia berikan untuk kita, maka hati kita tidak ada merasa, kita dengar ya kita terima ya sudah, begitu kita maafkan. Karena kita lagi dalam keadaan menyegerakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisannya memperbanyak istighfar, hatinya lapang, ya, memaafkan kesalahan siapapun. Sangat indah orang yang memiliki hati yang seperti ini. Ayo kita berikhtiar memilikinya. Kapan kita tahu kita memiliki hati yang seperti ini? Ketika kita betul-betul sudah banyak fitnahannya. Kalau kita nggak banyak fitnahan, kita nggak banyak masalah, itu nggak bakalan ketahuan kalau kita sudah memiliki hati begitu. Ya. Seseorang akan terpuji dengan akhlaknya, dengan kebaikannya, hatinya ketika dia sudah diuji. Ya. Nanti akan kelihatan, Allah akan angkat derajat. Menyegerakan taubat. Lisan berzikir, hatinya senantiasa penuh syukur. Syukur, tanda syukur adalah hatinya senantiasa lapang. Begitu. Memaafkan, mudah memaafkan. Dan mudah meminta maaf kepada sesama. Kalau ada tak salah-salah lah jarak kabarilaan pada kita. Apakah atau ada apa janji kah atau apa, atau pernah berucap apa nangkar kalumpanan kada ingat lagi, udah lupa kelamaan ya, umpamanya perelaan benar kita lah bisakan zahir batin ya, jangan dituntut lagi lah karena lah kita di akhirat lah kita khalas sudahlah 0-0 ya gitu urusannya. Itu orang yang beradab sering mengingat mati, mesti tidak ingin bermasalah dengan ini siapa yang sering bermuamalah dengan kita, kawan-kawan kita, keluarga kita, siapa lagi yang lain minta maaf, minta ridho.
Termasuk minta ridho kepada suami, termasuk minta ridho kepada anak-anak. Ya. Kita sering tersalah-salah. Yang paling sering bersama kita, ya. Yang paling sering berhubungan, bermuamalah dengan kita. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mungkin kadang-kadang bagi kita sudah benar, tapi belum tentu bagi orang lain. Ya. Yang pertama, cirinya tadi apa? Yang menyegerakan taubat tadi, satu dia lisannya beristighfar, hatinya penuh dengan kesyukuran, tandanya dia memaafkan orang lain dan sering meminta maaf. Adakah kita sudah mendapatkan ciri-ciri yang seperti ini? Kalau belum berarti belum banyak kita mengingat mati. Itu aja ciri kita mendiagnosa, memeriksa diri sendiri, ya memeriksa, diperhatikan diri sendiri. Aja setiap hari nyawaninya mah pada rangka itu terus ya. Jadi seorang aja ingat mati harus itu lagi padahal dasar harus ingat mati kita sering ya. Bagus. Ya, berilaan, saling mendoakan ya. Insya Allah ya. Apa tak salah hutang-hutang, panci-panci jerumi bulikakan. Para kerajep dah. Ya. Baju-baju nang karudong-karudong nang pernah diinjam, dibubulikakan, kadang kalawasan. Ya Allah kadang ulun sering apa ya Allah ampuni, ya Allah yang sudah terlupa tuh ampuni. Ya. Minta ampun kita yang kalau kadang ingat lagi kalawasan. Ya. La haula wala quwwata illa billahil azim. Ngeri ya. Kita kadang lupa ya apa segala macam gitu karena kita punya memori terbatas ya. Makanya perlu kita beridho-ridhoan ya. Segala gunting-gunting apa pernah jam tangan, pernah pinjam baju, pernah pinjam pas pengantinan pinjam baju. Biasa boleh aja loh. Boleh aja loh. Acara khusus misalnya ya. Atau pinjam duit ada kas 100 ya. Jadi supaya akadnya jelas ya, akadnya jelas ya. Mudahan Allah mengingatkan kita ya. Dan kita memohon ampun kepada Allah atas segala hal yang sudah kita tidak mampu lagi ya. Di luar kemampuan kita mengingatnya apa segala macam. Di proses kehidupan yang sudah berapa puluh tahun ini tadi umur. Dan berapa ratus orang yang kita pernah bermuamalah ya. Kita pernah bergaul dengan mereka. Pernah mengenal kita mengenal mereka atau sebaliknya. Nomor 2. Buahnya nomor 2 apa sayang? Tidak menunda-nunda amal. Ini sangat nampak. Kalau kita masih menunda-nunda sholatnya, menunda puasanya, puasa qodhoannya, menunda sholat wajibnya, menunda kebaikan-kebaikan yang tadinya mau kasih kambing, sapi jadi kambing, kambing jadi ayam, gara-gara menunda ya. Ayam jadi telur. Telurnya sebelah. Akhirnya nggak jadi. Jadi kalau mereka-mereka yang memang sudah paham betul ya dengan keadaan seperti ini, kalau ada niat kebaikan itu set langsung. Segera, karena ini cepat sekali berubahnya. Niat itu, ya. Jadi kalau kita nih ya, per hari ini ya, artinya kita itu masing-masing ke diri ya, kita masih menunda-nunda kebaikan ya, menunda sholat, menunda puasa, menunda sholat qodhoan, menunda puasa qodho ya. Kita masih belum banyak bertafakur tentang maut. Cirinya itu. Ya, kita periksa. Buah yang ketiga,
Bersemangat untuk memperbaiki amal. Kayak pegarang caranya berwudu tadi kayak apa? Bujur juaka pun kita selama ini nih sudah kemana yuk kita belajarnya yuk gitu. Kemana kita belajar? Bujur juaka sudah bacaan Fatihahnya kita yang menjadi ruh di dalam sholatnya kita. Hendak membagusi, membaiki kemana yuk belajar. Ya, karena kalau Fatihahnya kita belum betul, kita khawatir kita punya sholat selama ini tidak sah. Ya. Terus bagaimana keadaan sedekahnya kita, zakatnya kita, infaknya kita selama ini sudah benar apa belum? Itu kita selalu bertanya ya. Cirinya sering bertanya kepada alim ulama ya, guru-guru yang lebih banyak belajarnya daripada kita, yang lebih tahu daripada kita. Seringlah bertanya, jangan malu. Untuk apa? Karena kita ingat mati, untuk kita memperbaiki diri, memperbaiki amal. Rajin ke majlis-majlis ilmu yang di situ adalah majlis-majlis yang dipelajari adalah ilmu-ilmu yang fardu ain ya. Tauhid, fikih, tasawuf, dan belajar membaca Al-Quran sesuai kaidah tajwid. Itu ciri orang yang ingat mati. Sebenarnya adalah pemikiran yang salah kaprah ketika bertafakur akan kematian ini hanya dinisbatkan kepada orang-orang yang sudah usianya 40 tahun ke atas. Sudah tuha ya kalau kita sedangnya kita nih rajin-rajin ke majelis taklim lah. Karena kematian bisa datang kapanpun di usia berapapun. Ya. Jadi kalau majlis-majlis ilmu itu hanya dihiasi, hanya dihadiri oleh orang-orang yang usianya 40 tahun ke atas, miris kita. Ya. Kita berharap mereka yang 40 tahun ke bawah mereka belajar di sekolah khusus, di pondok-pondok khusus ya, yang lebih intensif lagi ya. Lebih intensif lagi, waktunya lebih banyak lagi karena memang sejatinya mereka lebih banyak punya waktu ya. Yang masih muda-muda lebih banyak punya waktu harusnya ya. Mudah-mudahan ya. Yang ketiga tadi apa? Bersemangat untuk ya. Maksudnya adalah bersemangat untuk menuntut ilmu agama untuk memperbaiki amal. Karena amal tanpa ilmu adalah sesuatu hal yang mustahil. Ya. Menuntut ilmu, istiqamah. Ya. Memohon kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikaruniai istiqamah di dalam menuntut ilmu dan mengamalkan apa-apa yang dipelajari. Amin ya Allah ya Karim. Yang keempat apa sayang? Mempersiapkan bekal untuk mati ya. Orang-orang di zaman dulu mempersiapkan para abah, mama, datuk-datuk kita ya, nenek moyang kita itu mereka sudah siapkan alkah ya. Mereka sudah siapkan kain kafan. Mereka sudah siapkan wasiat. Wasiat ya. Ini Abah Guru Sekumpul dulu begitu, saya dengar cerita dari Mama Haji Banjar Indah Abah Guru sama Ani ya. Jadi beliau cerita, jadi ya Abah Guru Sekumpul dulu menasehati gitu kan, sudahkah berwasiat ya, karena kita tidak tahu usia.
Sama seperti orang mau berangkat haji dan atau umroh itu juga dianjurkan untuk berwasiat. Ya. Karena ingat mati. Sallu ala Nabi Muhammad. Bekal-bekal apa saja yang dipersiapkan untuk mati, bukan sekadar bekal zahir ya. Tadi zahir mungkin alqah, ada kain kafan, ada wasiat ya. Itu zahir. Yang batinnya tentu adalah persiapan amal tadi. Kembali lagi ya. Ya. Akan giat tadi mengerjakan amal soleh, bersegera ya. Tidak suka menunda-nunda sudah tadi ya. Kemudian tidak malas. Tidak malas di dalam beramal. Cirinya lagi. Tidak malas di dalam beramal. Ingat mati, tidak malas di dalam beramal. Kalau dia cuma ingat mati, yang asal saja ingat matinya sebentar lewat, dia harus mengulang-ulang sampai dia meresapi bahwa kematian itu kapanpun bisa datang ya. Ada tarikat ya. Tarikat itu yang dimana mereka sudah mempersiapkan liang kubur mereka dan kemudian mereka masuk di dalamnya. Mereka masuk di dalamnya dan mengkhatamkan Al-Quran di dalam liang kubur tadi. Itu ada banyak ya. Jadi kalau kita dengar yang seperti itu jangan bilang sesat ya. Itu karena untuk orang supaya persiapan kematian. Saya lupa di pondok pesantren apa di daerah Antasan itu ada ya. Kalau tidak salah pengajiannya hari Jumat ya. Itu ada salah satu jamaah kita juga yang ikut berguru ke sana ya. Jadi masuk ke liang kubur ya. Merasakan. Enggak ditutup sebentar ya. Jadi tergantung kesiapan mental ya. Kita ini kan kadang kita tidak tahu bagaimana panasnya api kalau kita tidak tahu ya, tidak merasakan sendiri. Kita tidak tahu rasanya manisnya gula kalau kita tidak rasakan ya. Nah itu merasakan bagaimana di dalam kubur ya, di alam barzakh itu. Dan ini dilakukan oleh ulama-ulama salafus saleh terdahulu. Kalau saya tidak keliru, disebutlah nama Sayyidati Nafisah Al-Anwari yang ribuan kali, 6.000 atau berapa kali khatam Quran di dalam kuburnya sebelum dia wafat ya, telah mengkhatamkan kalau tidak salah 6.000 di dalam liang lahatnya, di dalam kuburnya. Itu salah satu persiapan. Dan kita semakin giat ya untuk tidak malas dan tidak menunda-nunda amal soleh seperti itu. Ya Allah, karuniakanlah ilmu yang sama sebagaimana orang yang berada di dalam ya. Kawan-kawan kita yang berada di luar. Amin ya rabbal alamin. Mereka suaranya kurang begitu terdengar kalau di luar. Lagi head ya. Masya Allah, tabarakallah ya. Hanya untuk mengambil barokah
istiqomah dalam belajar. Kemudian tanda yang lain adalah tanda di antara tanda banyaknya mengingat mati adalah menghindari kesenangan dunia. Yang keberapa? Menghindari kesenangan dunia. Menghindari kesenangan dunia. Bahasa kita beraramiannya berkurang ya. Dikurangi yang beraramiannya. Boleh, jalan-jalannya boleh, tapi maksudnya ini yang kesenangan dunia yang berhubungan betul-betul hanya duniawi saja ya, yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat ya. Emas misalnya sampai sini gelangnya, kalungnya berapa tantang, kan kesenangan dunia. Bajunya harganya 5 juta. Kalau dia mungkin dia orang berada, kalau dia bisa ngambil separohnya aja dari harga 5 juta, 2 juta setengah, 2 juta setengahnya dia bisa hadiahkan untuk orang-orang yang fakir, itu lebih manfaat ya. Jadi tidak israf, tidak berlebih-lebihan. Menghindari kesenangan dunia ya. Yang melulu itu adalah urusannya duniawi ya. Melulu adalah urusannya dunia. Kira-kira kalau sudah 40 tahun ke atas itu usia ya, dan atau orang yang sering mengingat mati itu masih seringlah ke tempat-tempat karaoke, tempat-tempat ramai-ramai gitu. Ya kalaupun harus ke mall, yang kada begawi di mall ya, itu mungkin 1 bulan sekali lah ya. Ada yang harus yang setiap minggu ya. Yang dulunya sebulan sekali, 6 bulan sekali ya. Yang kada setahun sekali, artinya ada jatuh. Jadi ada dulu orang tua ya. Aku kan pernah pangjar ke mall nih jar. Kada ditakuni malaikat juga kalau lah jadi dalam. Ya ada sampai seperti itu ya. Ini guyon. Bercanda sedikit ya. Artinya kan mungkin kalau kita tidak ada kebutuhan apa-apa ya. Kalau sekedar untuk jalan-jalan, melihat-lihat keramaian itu kan tidak harus yang seharian suntuk juga. Masa-masa itu udah berlalu ya, masa-masa itu sudah berlalu. Karena kita, ibu-ibu kira-kira khawatir nggak kalau kita diambil rohnya itu, terus kita ya, atau di pasar atau di tempat ya keramaian lah intinya gitu. Kira-kira ada kekhawatiran nggak? Sebentar saya tanya ya, ini kalau ditanya satu-satu gitu kira-kira nanti maunya ketika malaikat Israel datang kita maunya di mana tempatnya? Ayo sayang jawab. Di majelis, terus ada lagi? Di waktu sholat, di atas sajadah, pada saat baca Quran. Ada yang mau di pasar atau di mall, ada nggak? Ada ya. Tapi ini serius ya. Saya pernah tuh diajak, karena saya memang sangat, seumur hidup saya ini mungkin 2 kali ya saya pernah ke bioskop. 2 kali. Seumur hidup ya. Seumur hidup. Jadi pernah yang terakhir itu sama Kak Fatihah juga. Umi bawa perlengkapan apa aja ke bioskop? Sayang sebutin. Tasbih terus apa lagi? Quran.
Ya Allah ya Rasulullah, takut. Ya. Kan kita di dalam berjam-jam gitu kan, mungkin dalam 1 jam lebih lah mungkin ya, kurang lebihnya gitu. Terus itu juga iya pernah begitu. Jadi begitu, memang saya takut ya. Bukan apa ya, tapi ini memang karena fitrah kita takut kalau tiba-tiba diambil itu kita di tempat. Kan tidak keren. Ustazah jar wafat panjang umur ya. Di mana? Bioskop. Gak keren ceritanya. Coba ustazah wafat saat apa? Saat ngajar di majelis taklim. Ustazah wafat saat apa? Pada saat bimbing jamaah haji umroh. Kan keren. Bener gak? Iya langsung viral. Kan gak asik banget. Ya kecuali wallahu a'lam ya, ada rahasia di balik itu, umpamanya ada ulama terus kemudian wafatnya di tempat yang mungkin keramaian, tapi dia memang saat itu dia sedang berdakwah, wallahu a'lam bishawab. Kita tidak tahu ya. Cuman yang zahir aja ya, yang kita bicarakan yang normally ya, yang standar seperti itu. Ya menghindari. Kenapa waktunya di sini sangat cepat, 6 kurang 10 menit. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. 44 647. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Di awal kitab ini sebelum pembahasan tentang ilmu telah disebutkan tentang keutamaan mengingat mati ya. Maka di sini telah diriwayatkan dari Al Hasan Al Basri rahimahullahu taala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, radhiyallahu ankum akullukum yuhibbu an yadkhulal jannah, qalu na'am ya Rasulullah, qala qasiru fil amali wathabbitu ajalakum baina absarikum wastahyu minallah haqqal haya. Apakah setiap orang dari kalian suka masuk surga? Ya. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka menjawab, ya wahai Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, pendekkan angan-angan kalian dan tetapkan ajal kalian di antara penglihatan kalian dan tunjukkan rasa malulah kepada Allah dengan rasa malu yang sebenarnya. Jadi di antara buah daripada mewiridkan tafakur ini adalah ada rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Perasaan malu kepada Allah ketika tadi contohnya kita khawatir Allah memandang kita pada saat keadaan kita tidak dalam keadaan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendek angan-angan ini maksudnya begini, contoh ya. Kata Nabi, kalau mau surga maka pendekkan angan-angan kalian. Ya. Jangan begini, contohnya begini. Panjang umur, sehat afiat, cita-cita. Panjang umur, sehat afiat, hidup kaya raya, mati husnul khatimah, masuk surga tertinggi bersama Rasulullah SAW. Tapi sama yang kada balang kambingan. Ya. Kayak gitu. Ya berangan-angannya luar biasa ya. Tapi tidak ada amal karena tidak ada ketiadaan ilmu. Ada doa
daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya ya Allah, sesungguhnya hamba berlindung kepada Engkau. Silakan ditulis. Ya Allah, sesungguhnya hamba berlindung kepada Engkau dari dunia yang menghalangi kebaikan akhirat. Berlindung kepada Allah dari dunia yang menghalangi kebaikan akhirat. Dan berlindung kepada Engkau dari kehidupan yang menghalangi kebaikan kematian. Dua ya. Pertama, berlindung dari kehidupan yang menghalangi berlindung kepada Allah kehidupan yang menghalangi kebaikan akhirat. Yang kedua, berlindung kepada Allah dari kehidupan yang menghalangi kebaikan kematian ya. Dan yang ketiga, serta hamba berlindung kepada Engkau dari angan-angan yang menghalangi kebaikan amal. Mm-mm. 5 minutes. Sudah? 3 hal ya. Berlindung daripada kehidupan yang menghalangi kebaikan akhirat. Kedua adalah berlindung kepada Allah dari kehidupan yang menghalangi kematian yang kebaikan kematian ya. Yang ketiga, berlindung kepada Allah dari angan-angan dari kehidupan yang menghalangi kebaikan amal ya. Kemudian satu lagi. Sayyidati Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Ya Rasulullah," dengarkan dulu, "apakah para syuhada dibangkitkan bersama selain mereka?" Para syuhada ini kan memiliki makam, para syahid memiliki makam yang tinggi di sisi Allah ya. Bertanya Sayyidati Aisyah radhiyallahu anha kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah para syuhada dibangkitkan bersama dengan selain mereka? Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am." Ya. Radhiyallahu ankum, na'am. Man yadhkurul mauta fil yaum wal lailati 20 marrah. Ya, kata Nabi, barang siapa yang mengingat mati di dalam sehari semalam 20 kali ya. Mengingat mati 20 kali dalam waktu sehari semalam, kita di Indonesia ada 24 jam, 20 kali ingat matinya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ya. Ya, ayo. Nah. Jadi para syuhada ini akan dibangkitkan bersama dengan orang-orang yang apabila di dalam waktu sehari semalam itu dia ada mewiridkan 20 kali dia ingat mati. Maka kelasnya sama dengan kelasnya syuhada. Dia akan dibangkitkan bersama para syahid. Selamat pasti selamat. Aman pasti aman. Indah pasti indah. Ya, Masya Allah, tabarakallah, dibangkitkan bersama para syuhada. Barang siapa yang mengingat mati dalam Aywa. Wallahu a'lam bissawab. Assalamu alayka ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Ya Aba Fatimah. Ya Aba Fatimah. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Ya Jaddal Hasan. Ya Jaddal Hasan. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Ya Jaddal Husain. Ya Jaddal Husain. Assalamu alayka. Assalamu alayka. Ya Jaddal Zainab. Ya Jaddal Zainab. Assalamu alayki. Assalamu alayki. Sayyidata. Ya Sayyidata. Fatimah. Fatimah. Binti Rasulillah. Binti Rasulillah. Assalamu alayki. Assalamu alayki. Ya Ummul Hasan. Ya Ummul Hasan. Assalamu alayka. Assalamu alayki. Ya Ummul Husain. Ya Ummul Husain.
Assalamu alayki. Assalamu alayki ya Ummu Zainab. Assalamu alayki. Assalamu alayki ya Ummul Mu'minin. Ya Sayyidata Khadijah binti Khuwailid. Assalamu alayki. Assalamu alayki ya Ummu Fatimah. Assalamu alayki ya Ummu Rasulillah. Assalamu alayki. Assalamu alayki ya Sayyidata Aminah binti Wahhab. Assalamu alayka. Assalamu alayka ya Amirul Mu'minin. ya Amirul Ya Ali Mu'minin. ibn Abi Ya Ali ibn Abi Assalamu Thalib. alayka. Assalamu Ya Abul alayka Hasan. ya Abul Hasan. Assalamu alayka. Assalamu alayka Ya ya Abul Abul Husain. Assalamu alayka. Assalamu Ya Abul alayka Zainab. ya Abul Zainab. Assalamu Assalamu alaykum. alaykum Ya ya Ummat Ummat Muhammad. Muhammad. Bimasharikil في مشارق الأرض ومغاربها الأحياء منكم والأموات ورحمة الله وبركاته. Assalamu alaykum. السلام Ya عليكم Ahlal Badar. يا أهل Assalamu البدر. alaykum. السلام عليكم يا سيدي عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب. السلام عليكم Ya Ahlal Uhud. يا أهل Assalamu الأهود. alaykum. السلام Ya عليكم Sayyidi. يا سيدي حمزة بن عبد بن عبد المطلب. المطلب. Assalamu alaykum. السلام Ya عليكم Ahlal Baqi. يا أهل Assalamu الباقي. alaykum. السلام